Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini menurut hisab Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah merupakan malam yang terakhir untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail atau Tarawih. Berarti puasa dalam bulan Ramadan akan kita selesaikan besok pada hari Minggu. Itu berarti bahwa pada malam atau sore harinya, ketika matahari terbenam, pada waktu itu sudah masuk 1 Syawal 1443 Hijriah, dan itu berarti besok paginya 1 Syawal umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian zakat, dan amalan-amalan lain yang menyertai awal Syawal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan kewajiban bagi orang Islam yang beriman kepada Allah, dipanggil khusus oleh Allah. Surat Al-Baqarah 183, agar supaya meningkatkan kualitas keimanan dan amal solehnya, sehingga orang-orang yang meningkat kualitas iman dan amal solehnya itu disebut muttaqin. Dan hakikatnya muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang besok paginya pada saat sholat hari raya itu mereka mendapatkan 2 hal. Pertama, mereka memperoleh kemenangan untuk kembali kepada fitrah atau yang sering kita sebut dengan Idul Fitri. Kemenangan untuk memperoleh, mengembalikan sifat-sifat kefitrahan kita. Yang kedua yang kita peroleh itu adalah bersenang-senang setelah 1 bulan lamanya kita diminta oleh syariat kita untuk menahan makan dan minum secara fisik, ya, pada setiap hari atau siang hari itu. Maka pada 1 Syawal kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. Bahkan
disunahkan sebelum melaksanakan sholat hari raya, kita disunahkan untuk makan makanan yang kecil. Artinya kalau hari sebelumnya setelah fajar, setelah subuh kita tidak diperbolehkan makan, tetapi kalau 1 Syawal kita justru disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu berhak mendapatkan 2 hal itu, beridul fitri dan berhari raya. Nah, mudah-mudahan setelah 1 bulan lamanya kita meningkatkan ubudiyah kita, selain terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama umat manusia, semua itu menjadi modal kita untuk memperoleh ya 2 hal tadi itu, beridul fitri dan berhari raya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, puasa Ramadan itu harus disempurnakan dengan amalan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah yang tadi sore sudah dibahas oleh Pak Inham. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pandangan beberapa ulama tentang zakat ya. Siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya adalah semua orang Islam yang memiliki kecukupan makan untuk besok pada 1 Syawal, pada hari raya itu. Berarti relatif semua umat Islam wajib untuk mengeluarkannya. Dan zakat fitrah itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari puasa. Ada hadis Rasulullah yang sebenarnya kurang kuat hadis ini, tapi bisa untuk kita jadikan sebagai memotivasi kita. Jadi amalan Ramadan kita, amalan puasa kita, amalan sedekah kita, tadarus kita, kemudian qiyamul lail kita, itu akan menggantung di awang-awang. Kalau orang itu sudah melakukan atau mengeluarkan zakat fitrah, maka amal itu langsung kembali kepada Allah, langsung menuju Allah, tidak pakai menggantung. Sekali lagi, ini hadis yang kurang kuat tetapi bagus untuk motivasi. Artinya apa? Zakat itu bagian yang tidak terpisahkan dari amalan Ramadan, sehingga tidak boleh kita mengeluarkan, tidak boleh kita melupakan. Nah, zakat itu bisa dilakukan pada saat selama bulan Ramadan, dan terakhir adalah ketika kita keluar rumah menuju tempat sholat. Jadi ketika kita keluar rumah menuju tempat sholat, kita bawa zakat fitrah itu, kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai kita itu mengeluarkan zakat setelah kita sholat. Seperti tadi disampaikan, kalau kita mengeluarkan zakat itu entah lupa entah bagaimana, sehingga kita baru bisa mengeluarkan setelah sholat, itu bukan zakat namanya, tapi sedekah biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa pandangan begini, selain yang tadi secara normatif tadi itu ya, yang berkewajiban mengeluarkan. Bayi sekarang, kalau bayi itu lahir ya, bayi itu lahir menjelang tenggelamnya matahari,
maka bayi itu juga berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi pada Ramadan terakhir tanggal 30 Ramadan itu sebelum matahari tenggelam ada bayi yang lahir, maka keluarganya itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau bayi itu lahir kalau bayi itu lahir setelah matahari tenggelam, artinya malam, maka bayi itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, begitu juga kematian. Seandainya pada tanggal 30 Ramadan ada orang meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, maka orang itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh yang pengampu atau keluarganya. Tetapi kalau meninggal dunia itu setelah matahari tenggelam pada malam hari, maka yang bersangkutan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini beberapa poin yang perlu untuk kita ketahui. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mengenai amalan-amalan di sekitar 1 Syawal ya, amalan-amalan di sekitar 1 Syawal. Di beberapa daerah memang ini sudah menjadi kebiasaan, yaitu bersilaturahim atau bermaaf-maafan. Di beberapa daerah misalnya begitu 1 Syawal, maka mereka semua keluar rumah mendatangi tetangga, mendatangi famili, mendatangi teman, macam-macam dengan tujuan untuk meminta maaf atau bermaaf-maafan. Di daerah yang lain tidak malam hari, tapi setelah sholat, ya, setelah sholat Idul Fitri baru kemudian bersalam-salaman, mendatangi rumah keluarga, sanak famili dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Sebenarnya tidak ada mana yang lebih baik. Tapi itu bagian terpenting dari 1 Syawal, yaitu kita bermaaf-maafan. Ayatnya sudah jelas, wal afina anin nas. Kita saling bermaaf-maafan. Sekarang ini sudah eranya digital. Saling berjauhan tapi kita seolah-olah berdekatan. Kita mengucapkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kemudian diteruskan mohon maaf lahir dan batin. Kita kirim kepada teman kita menjawab sama-sama dan seterusnya dan seterusnya. Apakah boleh? Persoalannya bukan boleh dan tidak boleh, tapi persoalannya adalah entitas daripada mohon maaf itu adalah masing-masing orang harus saling memahami. Kita yang merasa banyak kesalahan, kita menyampaikan mohon maaf kepada seseorang misalnya. Orang yang kita mintai maaf juga mereka harus paham bahwa orang ini sedang meminta maaf, maka saya akan memberikan maaf. Jadi antara hati dengan hati ini ketemu gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang mengatakan tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum, berjabat tanganlah kamu satu dengan yang lain agar hilang rasa dendam, rasa kesumat yang ada dalam hatimu. Maknanya apa? Maka berarti alangkah bagusnya kita mendatangi teman sambil bermaaf-maafan, sambil kita bersalam-salaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat juga ada semacam kegiatan-kegiatan yang sebenarnya adalah kebudayaan, tetapi bisa kita jadikan sebagai momentum untuk mengumpulkan teman dan saudara-saudara kita
Mungkin karena ada kesulitan untuk saling beranjang sana, maka kita kumpul di satu tempat yang biasanya kita sebut dengan halal bihalal, ya. Halal bihalal, yang artinya adalah kita saling bermaaf-maaf. Nah, sesungguhnya acara-acara tersebut boleh-boleh saja, tentu dengan memperhatikan hal-hal yang tidak merusak nilai-nilai syar'i itu sendiri. Misalnya bersalam-salaman laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim tentu tetap harus dijaga. Jangan sampai kemudian dengan alasan halal bihalal terus kemudian salaman itu menjadi kebutuhan semua, tidak memperhatikan nilai syariat atau ajaran Islam itu. Yang kedua, hendaknya di dalam acara itu juga perlu dijaga mengenai nilai-nilai etika, nilai akhlak, pakaian dan sebagainya, agar jangan sampai kegiatan yang bernuansa seolah-olah bernuansa Islami itu tapi justru kehilangan marwah atau kehilangan ruh keislamannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi usaha kita, menyempurnakan amalan kita, dan kita amalan yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan itu betul-betul menjadi modal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.